Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sejenak kita memakai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas kami yang memberi kami pagi ini untuk dapat kami jalani. Pimpin dan tuntun kami Tuhan selama hari ini supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dari firman Tuhan yang jadi renungan pagi bagi kita saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita percaya bahwa Tuhan terbuka menerima kita dan permohonan kita. Dengan keyakinan ini kita dapat menghampiri hadirat Tuhan lewat doa kita. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa juga untuk kebutuhan kita. Dalam firman pagi ini kita diingatkan Tuhan Yesus saat kita berdoa memohon kepada Tuhan. Pertama, kita percaya Tuhan mampu dan bersedia memberi apa yang kita butuhkan. Dan segala yang kita butuhkan termasuk apa yang sudah kita miliki, semuanya berasal dari pemberian anugerah Tuhan. Walaupun dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita harus bekerja, tetapi berdoalah sebelum bekerja. Apa yang kamu pikirkan dan rencanakan, apa yang akan kamu perjuangkan, kamu harus lebih dahulu mendoakan. Selanjutnya, apa yang sudah kita doakan kepada Tuhan, kita wajib memperjuangkannya. Sekali lagi, apa yang kita perjuangkan harus kita doakan, dan apa yang telah kita doakan harus kita perjuangkan. Doa dan perjuangan tidak dapat dipisahkan dalam hati dan hidup orang Kristen yang percaya. Catatan yang kedua disebutkan, berikanlah kami. Dalam dua permohonan kita diingatkan oleh Tuhan Yesus agar kita memohon bukan hanya keinginan atau kebutuhan pribadi. Dengan kata kami, Tuhan Yesus mau mengingatkan agar kita tidak hanya berdoa, berpikir atau bekerja hanya untuk diri pribadi kita atau hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk orang lain. Sama artinya, apa yang dapat kita raih atau kita hasilkan dalam hari ini, janganlah hanya untuk memuaskan hati kita, tetapi dapat kita gunakan untuk menolong orang lain atau untuk membahagiakannya. Catatan yang ketiga, dengan istilah hari ini itu berarti bahwa Tuhan menginginkan agar kita setiap hari berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita tiap hari, bahkan tiap saat datang kepada Tuhan. Kita harus tahu jelas apa kebutuhan kita yang sesungguhnya, bukan apa yang kita inginkan. Timbul pertanyaan. Dalam hidup sehari-hari, kita kadang ada kebutuhan di hari yang akan datang. Tetapi harus kita persiapkan hari ini. Kita akan mengadakan kegiatan atau pesta di beberapa hari atau minggu ke depan. Tentu harus kita persiapkan hari ini. Itu juga dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Itu termasuk kebutuhan kita hari ini. Karena itu orang percaya harus mempunyai program atau rencana yang jelas. Dan rencana itu dipaparkan di hadapan Tuhan. Catatan yang keempat, kebutuhan kita hari ini bukan berarti hanya soal makan minum saja, tetapi juga kesehatan, ketenangan, dan kedamaian hati, situasi dan kondisi yang aman dan nyaman, termasuk rumah tangga yang damai, tetangga yang damai, yang baik. Yang berikutnya, Tuhan menekankan agar kita meminta kebutuhan kita hari ini, agar kita tidak terjerumus ke dalam ketamakan, kerakusan. Karena Tuhan tidak setuju dengan kerakusan.
kerakusan, dan ketamakan selalu merusak hubungan kita dengan sesama, juga dengan Tuhan. Dengan doa ini kita diingatkan agar kita mensyukuri pemberian Tuhan kepada kita hari ini. Apa yang dapat kita peroleh, yang dapat kita capai hari ini, kita harus dapat bersyukur walau masih kurang atau belum seperti yang kita harapkan. Orang percaya harus tetap belajar mensyukuri pencapaian setiap hari. Dengan bersyukur atas hasil kerja atau keadaan kita setiap hari akan memberi semangat baru bagi kita untuk melanjutkan pekerjaan dan perjuangan kita untuk hari berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas peringatanmu Tuhan, supaya kami selalu datang kepadamu, menyampaikan kebutuhan kami, rencana dan program kami. Terima kasih Tuhan Engkau memperingatkan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh bekerja, tetapi tetap bergantung kepada pemberian tangan-Mu saja. Berkatilah semua warga jemaat-Mu dalam perjuangannya, dalam pekerjaannya hari ini. Sebagai tanda pemeliharaan-Mu atas kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.